Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ada. Perkenalkan sebelumnya saya Chandra. Saya di Petrokimia baru 3 tahun Bapak Ibu. Untuk supirnya hari ini Pak Suroso, nanti dibantu sama Pak Badrun. Perjalanan kita saat ini kita akan keliling area PT Petrokimia Gresik dan dimulai dari Wisma Kebomas. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu ketahui tadi bahwa Wisma Kebomas adalah ruang serbaguna utama kita. Kita menerima tamu-tamu kelas VIP termasuk Bapak dan Ibu, berarti tamu kehormatannya Petrokimia Gresik. Di situ ada ruangan yang utama tadi seperti yang kita gunakan bersama. Terus di belakangnya tadi Wisma Kebomas itu ada kolam renang Bapak Ibu. Kolam renang kita standarnya internasional. Jadi itu adalah kolam renang untuk latihan dari putra-putri yang menjadi atletnya Kabupaten Gresik. Itu sering kita juga pernah mengadakan lomba tingkat nasional. Di depannya itu adalah lapangan sepak bola yang tadi Bapak Ibu lihat. Di sebelah kiri kita ini adalah ada kelompok bermain dan ada juga TPA. Itu adalah binaan dari Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik atau biasa disebut Dharma Wanita. Nah, ini kantornya yang sebelah kiri. Itu adalah kantor dari Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun, tanggal 1 kemarin ulang tahunnya, hari ini perayaannya. Jadi kedatangan Ibu, Bapak ada di ruang sana, terus acara ulang tahunnya ada di tempat lain juga. Di sebelah kiri kita bisa lihat ada rumah sakit. Jadi Petrokimia Gresik terdapat fasilitas rumah sakit Petrokimia Gresik. Dan sebelah kiri kita sekarang adalah Masjid Nurul Jannah. Ini adalah masjid untuk karyawan Petrokimia Gresik serta umum. Kapasitasnya bisa menampung 5.000 jamaah. Konsepnya seperti joglo, jadi kayak makam Sunan Giri ya. Itu konsepnya sama Bapak Ibu. Kita juga mempunyai koperasi. Jadi yang tadi yang di meja Bapak Ibu sekalian ada minuman, kemasannya ada tulisannya K, itu adalah usaha dari koperasi Petrokimia Gresik sendiri. Ini adalah kantornya sebelah kiri, kantor koperasinya. Nanti ada unit usaha juga. Petrokimia Gresik ini berdiri di atas tanah seluas 450 hektar. Sekarang lebih lagi, Bapak. Tanahnya siapa itu? Tanahnya Petro, Pak. Nah, bukan negara ya, bukan ya? Nah, Petrokimia sebetulnya bagian dari negara juga. Jadi di Petrokimia Gresik, kalau nggak salah mulai tahun 2012 menjadi objek vital nasional. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menjaga stabilitas pupuk, produsen pupuk senasional. Sebelah kiri kita saat ini adalah area atau kompleks serbaguna Tridharma. Depannya ini ada tadi, itu ada tulisan gedung serbaguna, itu juga bisa menampung kapasitas 5.000 orang. Itu di belakangnya ada stadion yang biasanya Bapak Ibu mungkin kalau Bapak melihat GU ya Gresik main. Nah itu di belakang situ kapasitas kalau malam bisa sampai 40.000 penonton stadionnya. Kita saat ini akan memasuki area pabrik 1 yang biasanya disebut dengan pabrik pupuk nitrogen. Di area ini ada banyak pabrik Bapak Ibu. Pabrik pupuk urea kita produksi di area yang di sini. Ini ada pabrik urea, ada yang tadi seperti Bapak Ibu video tadi lihat, ada dry S. Dry S itu tempat buat pendingin ikan, sayur yang biasanya kalau ditaruh di box-box
putih-putih. Nah, untuk mengawetkannya pakai dry ice. Ada juga CO2 cair. Dry ice itu juga CO2, tapi kalau CO2 cair itu biasanya buat minuman yang biasa dibawa bikin gitu. Nah, itu yang bikin sendawa kalau bahasa Indonesianya, atau bahasa Jawanya glegeken. Nah, kita bahannya juga diproduksi di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau biasanya di daerah Jember hanya tahu namanya petrokimia, sekarang tahu keadaan sesungguhnya. Ini luasnya 450 hektar lebih. Kalau tadi Bapak Ibu ada namanya Petrokimia Kayaku yang menjelaskan, oke, ini sebelah kanan kantornya. Itu kantor PT Petrokimia Kayaku. Yang tadi saya jelaskan juga kalau di sini ada pabrik dry ice sama CO2 ini kanan, sebelah kiri. Itu pabrik CO2 dan dry ice. Area yang saat ini Bapak sebelah kiri lihat itu adalah area pembuatan pupuk urea. Itu bahan dasarnya amonia, itu ada tower-towernya yang tinggi itu Pak. Juga kita jual juga amonia. PT Petrokimia Gresik itu kan perusahaannya besar Pak. Nanti pasti Bapak Ibu berpikiran, nanti kalau ada kejadian apa-apa gimana, kebakaran gimana. Nah, Petrokimia sudah menerapkan sistem manajemen, kalau bahasa ilmiahnya gitu Pak ya, bahasa bingungnya itu manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kita sudah standarnya perusahaan internasional, kita juga memiliki pemadam kebakaran, areanya di sebelah kiri Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kembali kita bisa melihat, itu areanya K3 namanya, khususnya pemadam kebakaran. Itu ada kelihatan mobil merah-merah itu pemadam kebakaran. Terjadi kecelakaan. Iya. Saat ini kita akan memasuki area pabrik pupuk fosfat yang Bapak tahu Ponska. Pabriknya ada di depan kita areanya. Gresik. Di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat patung-patung atau monumen-monumen yang mungkin Bapak Ibu agak asing ya, atau ya aneh. Oh, itu bos kantor itu. trailer itu. Nah, itu sebelah kanan. Oh, itu gudang Ponska. Di gua mau dicari. Soal kebuker. Nah, itu gudangnya ada di sini Bapak Ibu. Ada malah kebuker aja. Nah, itu yang Bapak Ibu jual. Itu boleh nggak? Gimana? Orang bawa kaki tangan nggak apa-apa kan? Oh iya boleh Bu, boleh. Nah, diusulkan nanti lewat distributor lagi, Ibu bisa lewat lagi. Oke. Boleh. Itu diproduksi petrokimia untuk Bapak dan Ibu jual, untuk digunakan petani, kembali lagi ke kita, berasnya kita makan, gitu ya. Oh. 450. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu, mungkin yang bagian depan agak kerennya di depan, itu kan ada patung kerbau 2. Nah, itu patung kerbau 2 ini menandakan simbol sebagai pabrik pupuk fosfat 2. Dan tadi videonya kebunnya lari-lari. Kita saat ini memasuki area pabrik 3. Jadi pabrik 2 dan pabrik 3-nya petrokimia itu berdampingan Bapak Ibu. Hanya dibatasi oleh sungai kecil. Biasanya kalau orang-orang menyebutnya lor kali, etan kali. Ya, betul. Ini nanti kita Pos 1. ada patung kerbau juga, masih ketutupan bising di depan ini. Jadi pabrik 3 ini disimbolkan atau ada monumen yang diabadikan. Kayak mana? Balakit. Kayak mana berarti?
bengkelnya dah. Nah, di depan kita bisa melihat Bapak Ibu ada patung Pak Tani, Bu Tani, ada patung kerbaunya, ada patung Nak Taninya. Nah, ini sebagai simbol bahwa petrokimia bergerak ke depan memproduksi pupuk demi kemajuan bangsa kita semua. Tujuannya untuk mensejahterakan petani-petani kita semua. ZA ada di sini, pabriknya juga, ada di pabrik 2 sama di pabrik yang satu tadi Bapak. Oh, kamu tuh jangan sama Polska kamu. Iya. Nah, nanti kita akan ke pelabuhan. Suka Pelabuhannya nanti kita kalau di pelabuhan Bapak Ibu kita bisa kalau nggak ketutupan kapal kita bisa ngeliat Pulau Madura. Nah, itu dekat kelihatan. dalam ini kan ya pelabuhan ini. Tapi nggak boleh turun. Tapi kalau pengen ke sana harus renang dulu, Pak. Iya, harus renang. Nggak apa-apa ya. Kan pupuk kafe. Polska, ZA. Ini paling tinggi mah bersih loh. Iya. Paling tinggi mah bersih loh. Iya. Nyoma jadinya nyoma. Paling nyoma bersih loh. Iya. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat di atas itu kenapa kok asapnya putih-putih gitu ya? Asap putih itu meskipun sudah dikeluarkan dari pabrik Bapak Ibu itu insya Allah tidak terlalu berbahaya. Kita juga sudah mengolah, sudah kasarannya sudah dibersihkan yang kotor-kotor. Jadi nanti nggak terlalu berbahaya bagi lingkungan yang ada di sekitar petrokimia Gresik. Iya. Ini jalan umum ya ini ya. Sepanjang jalan ini bukan jalan umum Bapak Ibu. Jadi yang petrokimia itu perusahaan negara, perusahaan kelas internasional. Jadi orang yang bekerja di sini juga tidak sembarangan, harus mempunyai tanda pengenal atau badge biasanya. Itu. Oh, positif banget. Pasien Pancasila kan ada itu. Tidak pakai bed ini, bawa kayu. Ini Pancasila ini. Anu mak komek. Oh, Pancasila ya, bukan sepatu. Meratu. Antrian. Jadi pupuk-pupuk di petrokimia Gresik itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau tadi mungkin dipalsukan ya. Keluar dari petrokimia Gresik ini sudah memiliki standar yang kuat Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu pakai produknya petrokimia Gresik. Kita juga jualnya nggak hanya di Indonesia, yang non subsidi kita juga jualnya di luar negeri, Pak. Berarti kalau di luar negeri saja sudah bisa, harusnya di dalam negeri lebih bisa lagi. Tuh. Menara ya. Dari yang balik. Sudah kurang ngomong. Sampai second rental. Ini kita yang kondisikan berapa? Ya pasti kenceng ya. Ini gudang Polska.
Di Petrokimia kalau tadi Bapak Ibu lihat yang di layar putih tadi itu kotak-kotak itu kan disebutkan kalau pabriknya Petrokimia itu 21 ya. Sekarang sudah nambah 2 lagi, jadi seluas area 450 hektar ini jumlah pabriknya udah 23 bagi pelabuhan. Ini kita tahu kenapa ya? Bukan pesawat. Lembar dari pesawat apa ya? Nyebrang. Madura. Setelah Madura. Bapak Ibu, ini ngerasa nggak kalau kita sudah berada di atas laut? Nah, kalau yang di depan mungkin nggak apa-apa, masih bisa ngeliat di depannya ya. Kalau yang mungkin di tengah sampai belakang, kita posisi saat ini berjalan, itu sudah di atas posisi laut. Jadi sudah di atasnya air laut. Nah, berarti ini bicara, kesegaran nih laut deh. Ya. Nah, kita ini sudah berada di atas laut. Gimana berjalan? Kalau kita lihat di sebelah kanan kiri ini ada apa kok ketutup ini? Nah, ini namanya Indonesia mungkin bilangnya ban berjalan ya, atau belt conveyor. Ini menyalurkan jadi barang-barang yang dari kapal nanti yang ada di depan, bahan bakunya Petrokimia Gresik itu disalurkan ke gudang lewat ini kanan kiri ini Bapak Ibu. Nah, namanya belt conveyor. Ini juga ada pipa-pipa itu juga menyalurkan bahan baku yang mengirimnya menggunakan kapal. Jadi ada kapal-kapal tangki itu dikirimnya untuk cairan, pengirimannya lewat pipa. Kalau di sebelah kiri ini ada truknya Petroganik lagi ngirim. Jadi Petrokimia sendiri mempunyai 2 pelabuhan. Yang satunya adalah pelabuhan utama yang sekarang kita akan lihat bersama-sama, dan satunya pelabuhan untuk bongkar batu bara. Batu baranya itu kita gunakan sebagai pembangkit listrik, Bapak Ibu. Di sebelah kanan, kalau Bapak Ibu bisa lihat, kita berdampingan dengan masyarakat Gresik. Jadi, dengan adanya kondisi saat ini mencerminkan bahwa kondisi laut yang ada di area Petrokimia Gresik atau Kabupaten Gresik umumnya masih berada dalam kondisi aman. Ya, jadi ekosistemnya tidak terganggu karena apa? Limbah-limbah yang tadi Bapak lihat bersama ya, tadi asap itu untuk yang limbah cair kita olah terlebih dahulu sebelum dibuang. Nah, kalau di depan itu yang warnanya agak ke hijau-hijau abu-abu yang di depan sana itu adalah Pulau Madura, Bapak Ibu. Ini kebetulan kita tidak tertutup kapal, jadi masih bisa melihat. Jadi kapal di Petrokimia Gresik ini yang bisa sandar bisa sampai kapasitas yang barangnya dibawa Pak ya, Ibu, itu bisa sampai 40.000 ton. Jadi satu kapal yang di depan itu sekitar 40.000 ton bahan bakunya. Ini kamu turun ada di pelabuhan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang dari Jember mungkin sama laut gak asing deh. Gak asing, di sana kan juga ada pantai. Nah, mungkin kalau di sana lihatnya pantainya hijau-hijau, indah-indah. Sekarang kalau kita ngeliat laut yang banyak aktivitasnya. Ada kapal, ada nelayannya, ada perahu-perahu kecil. Jadi di daerah Gresik ini Bapak Ibu itu bukan daerah yang mati kasarannya. Kalau dari segi industri banyak kapal-kapal yang mau ke Surabaya juga melewati yang tadi kita lihat itu, yang kayak kapal ngantri itu juga bisa. Seperti yang
ceritakan tadi, kalau kita punya satu pelabuhan lagi, namanya Pelabuhan Batubara, itu ada di sebelah kanan, Bapak Ibu. Itu Oh, yang ada warna merah kayak tiang miring itu, ya. itu lagi itu bergerak sampai ke depan sana. Itu seperti yang ada setengah lingkaran yang sebelah kanan depan. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu gudangnya batu bara. Jadi batu bara kita beli, kita olah sedemikian rupa untuk menjadi listrik. Jadi listrik yang digunakan petrokimia itu ada dua, listrik pasokan dari PLN dan listrik dari tenaga batu bara itu adalah tenaga uap. Itu towernya kelihatan, tower batu baranya. Yang merah. Ya kan ada setengah lingkaran yang warna merah, Ya. terus ada yang ke atas, ujung, nah itu towernya. Bukannya merah putih Bapak, Apa? yang satunya, Iya. yang ada merah hitaman. Tuh. Jadi perlu kami sampaikan juga kenapa petrokimia di topi yang tadi Bapak Ibu dibagi di tas mungkin kenapa lambangnya kok kerbau? Oke. Nah, kenapa asal usulnya kok lambangnya kerbau? Karena apa? Pabrik pertama petrokimia yang didirikan, yaitu pabrik pertama itu terletak di Kecamatan Kebomas. Di Petrokimia Gresik ini seluas 450 hektar atau berada di 3 kecamatan di Kabupaten Gresik. Pertama Kecamatan Gresik, yang kedua Kecamatan Manyar, dan yang ketiga adalah Kecamatan Kebomas. Nah, disitulah sebagai wujud penghargaan dari Petrokimia Gresik, nama Kebomas kita jadikan simbol, kita jadikan makna utama dari Petrokimia Gresik. Di logonya kenapa warnanya emas dan yang digunakan adalah kerbau. Kok enggak hewan sapi lainnya gitu kan? Yang bau. Kalau hewan sapi nanti warnanya merah hitam putih loh Pak. Masa kan ada pemagupok kata saya. Sebelah kiri ini antrian truk-truk untuk mengangkut pupuk yang akan didistribusikan ke daerah-daerah, mungkin juga ke tempatnya Bapak di Jember, nggih. Ini lagi ngantri untuk ngambil pupuk, lalu ditimbang terus jalan untuk didistribusikan. Berarti kan jongkol lagi nih. Terus isi. Ponska. Ini ada tumpukan pupuk Ponskanya. Nah, ada yang enak tadi. Bapak Ibu senang nggak mainnya ke Gresik? Terutama ke Petrokimia? Senang nggak? Nanti Bapak Ibu bisa menceritakan ke teman-temannya, anak-anaknya. Jalan kaki lebih asik. Jalan kaki lebih asik Pak, tapi capeknya nggak ketulungan kok. Jauhnya segitu. Lihat tuh sih gini. Kakinya. Sudah panas, jalan kaki. Bapak Ibu dulu pernah mendengar tidak mengenai jalan Daedalus? Nah, mungkin dari jalan Daedalus itu dibangun waktu penjajahan dulu dari Anyer sampai Panarukan. Itu juga melewati jalan yang akan kita lewati saat ini. Itu juga termasuk dari bagian jalan Daedalus. Jalannya itu ada di depan kita semua. Itu yang melintang dari sisi kiri ke kanan itu adalah jalan Daedalus Bapak Ibu.
Ini berarti Gresik itu, Pantura termasuk ya? nah termasuk Pantura juga. Itu berarti Gresik kan kota bersejarah juga. Iya. Di depan ini yang jalannya, kalau kita lurus dari kiri ke kanan itu adalah jalan Dendles. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan itu ada truk-truk warna merah, itu truk pemadam kebakarannya Petro, Bapak Ibu. 2. Kita punya banyak, Bapak, nggak hanya 2. Jadi kita punya kelas-kelas macam-macamnya, mana untuk kebakaran biasa, kebakaran jaya pakai busa, ada yang pakai bubuk, ada yang pakai air, ada. Kita latihannya di sebelah kanan, sebelah kirinya, Bapak Ibu. Ini adalah tempat latihan kita untuk seluruh karyawan hampir harus bisa untuk melakukan tindakan pertama kalau ada kebakaran. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada sedikit area yang mungkin Bapak Ibu tadi tanya, ZA, pabriknya mana? Ya ada di sebelah kanannya Bapak Ibu juga. Ada pabrik ZA 1, 2. Kalau kita bisa lihat bersama di depan atau mungkin tadi sudah terlihat, yaitu gedung putih tinggi ke atas, itu adalah kantor utama Petrokimia Gresik saat ini, Bapak Ibu. Saat ini kantor utamanya itu yang ada di depan itu ada 8 lantai. Kalau yang dulunya ada di sebelah kanan Bapak Ibu, itu cuma 3 lantai, warnanya abu-abu putih. Itu adalah kantor lama kita. Itu juga masih kita gunakan untuk departemen atau unit kerja lainnya. Kalau untuk jajaran tinggi, terus ada departemen itu ada di kantor yang sebelah kiri, Bapak Ibu lihat. Itu tidak hanya kantornya Petrokimia, ada kantor anak perusahaan kita, ada kantornya yayasan, ada juga kantornya BNI, Mandiri, ada juga travel, ada di situ juga Bapak Ibu. Dan seperti yang dijelaskan tadi juga bahwa Petrokimia mempunyai kebun percobaan seluas 5 hektar. Nanti kalau Bapak Ibu mampir ke sana bisa melihat kondisinya, ada sawah, ada kebun-kebun, ada tanaman yang menjadi bahan percobaan. Petrokimia Gresik selain mempunyai fasilitas olahraga yang tadi saya sebutkan, itu juga masih mempunyai tempat olahraga lainnya, Bapak Ibu. Ada golf, sebelah kiri kita ini adalah lapangan golf, ya. Terus ada juga lapangan tenis, ada juga sepak bola juga ada selain stadion utama kita. Terus ada juga lapangan futsal, basket kita juga punya. Kolam renang kita juga punya. Yang kalau Bapak Ibu tadi turun bis, terus ada mungkin di belakang sempat melihat ada tulisan kolam renang Petrokimia Gresik atau KRPG. Itu adalah kolam renang kita standarnya internasional.